Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu. Ini apa yang disampaikan oleh Kumparan News begitu ya. Nama Gibran sebagai cawapres Prabowo segera diumumkan. Apakah benar Gibran akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo begitu kan? Dan bahkan akan dideklarasikan antara besok dan minggu depan begitu kan ya. Kenapa harus minggu depan? Kenapa tidak sekarang begitu kan? Pertanyaan hari ini. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini Pak Lurah mulai lega begitu kan ya, tetapi ada tekanan batin ya kepada PDIP begitu kan. Bagaimana tidak begitu ya, sebagai seorang kader PDIP lalu kemudian ya mencalonkan diri sebagai wakil presiden misalnya begitu, kalau memang ini benar terjadi begitu kan. Dan bahkan bisa saja ini kena sanksi mereka begitu. Jadi sedangkan dari PDIP sendiri sudah mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu. Artinya apa? Artinya setelah ini ya, ini akan semakin ya Anies Baswedan diuntungkan mereka begitu ya. Perlawanan-perlawanan dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang kemudian berada di Ganjar berlabuh kepada Pak Prabowo dan Gibran. Bisa saja seperti itu begitu kan. Tapi saya setuju sekali begitu ketika Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo. Mengapa saya setuju begitu kan? Begini analisisnya begitu ya. Ketika melihat situasi dan politik hari ini begitu kan ya, karena memang batas usia si Gibran begitu kan ya, terkendala dengan itu begitu, akhirnya MK memutuskan begitu kan ya dengan menyatakan yang penting pernah menjadi sebagai kepala daerah, sebagai generasi muda regenerasi begitu kan terhadap perdebatan ya selama ini begitu di bangsa kita. Siapa tahu anak muda yang bisa menyelesaikan itu begitu kan. Saya kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena ketika lihat dulu begitu kan, karena yang tua-tua yang maju begitu kan ya. Dan pada hakikatnya ya sumbangsi kepada bangsa kita ya itu aja mereka begitu. Bagaimana mulai dari penegak hukum, mulai dari korupsi yang semakin merajalela begitu kan. Saya ingin ada keterwakilan anak muda, entah itu menjadi cawapres begitu. Kalau menjadi capres saya kira masih jauh mereka begitu ya. Karena ini posisinya cawapres mereka begitu ya. Bagaimana yang diminati oleh anak-anak muda di situ begitu. Bahkan nama Gibran sebagai cawapres Prabowo segera diumumkan. Apakah nanti akan mengumumkan? Ya kita tunggu saja begitu. Dan saya yakinnya ya kalau ini sudah beredar ya, apalagi Projo mengatakan wah ini katanya wakil dari Pak Prabowo yaitu adalah anak muda begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ataukah ini mengarah kepada Gibran? Kita tunggu saja begitu. Bahkan ini ya jadikan nama Gibran sebagai cawapres ya Prabowo segera diumumkan ya. Bahkan ini Bocil jadi cawapres. Anak ingusan menjadi cawapres begitu. Tapi saya dukung ya. Kenapa? Karena di satu sisi bisa saja ya keuntungan itu lebih besar lah untuk mudah mengalahkan Pak Ganjar, kira-kira seperti itu begitu ya. Berhasil dia ya, tunggu ongkong ya, Koet jadi deh presiden termuda ya, heboh. Jadikan biar jadi rebutan suara Jateng ya. Baguslah kelihatan semakin ya membusuk rezim ini. Catatan sejarah kalem katanya begitu ya. Generasi ya sandwich ya, atau anak muda yang terhimpit oleh kepentingan bapaknya katanya. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Nama Gibran ya, AHY, Khofifah, Susi, Erik selalu digadang-gadang jadi pendamping ya pasangan Pak Prabowo. Tapi kalau menurut saya pribadi daripada ya AHY, apa sih ya AHY mesin politiknya di situ begitu kan ya. Ya daripada Airlangga mending ya Air Gibran begitu kalau menurut saya pribadi begitu. Karena pada hakikatnya Gibran ini secara elektabilitas juga tinggi, secara popularitas bagi generasi Z juga tinggi begitu di situ begitu. Regenerasi, kalau kita berpikir secara regenerasi untuk kepemimpinan, oke, tidak menjadi masalah begitu kan. Tetapi di luar sana ada dugaan-dugaan yang kemudian kenapa MK itu bisa memutuskan ini, kan itu pertanyaannya begitu kan ya. Dan bahkan di satu sisi mengatakan bahwa wah ini ada bisa jadi ya peran Pak Lurah begitu kan sampai hari ini begitu. Lantas bagaimana Pak Jokowi begitu kan sebagai kepala negara, apakah masih cawe-cawe terkait anaknya misalnya untuk ya menjadi ya cawapres dari Pak Prabowo? Bisa saja terjadi begitu kan ya. Karena kata Pak Jokowi begitu, ini jatahnya Pak Prabowo. Kalau seperti ini ya mau apa kita begitu kan, sebagai kepala negara bisa saja memainkan seperti itu begitu ya. Nama Gibran sebagai cawapres Prabowo segera diumumkan ya ini. Bahkan ya tabir sosok pendamping Prabowo Subianto di Pilpres di 2024 makin hari makin terbuka. Peluang wali kota Solo sekaligus putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka 36 ya masih umur 36 tahun ya makin besar.
Bahkan ya ada yang bilang peluang Gibran menjadi cawapres Prabowo per hari ini 95%, tapi ada yang mengatakan sudah 100% tinggal diumumkannya begitu. Apakah ini benar begitu? Kita lihat saja begitu bahwa kalau tinggal mengumumkan ya ini kan sudah diputuskan katanya begitu ya. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi, wah ini agak gimana begitu kan. Ya PDIP mulai agak kecolongan mereka begitu. Bisa ketar-ketir mereka begitu. Saya kira bahwa perdebatan-perdebatan politik hari ini Pak Jokowi dengan PDIP ada tekanan batin, perang batin di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi? Anies Baswedan dengan Muhaimin tidak tinggal diam. Dia akan banyak diuntungkan mereka begitu kan ya. Kita lihat saja mereka ya. Ini ada yang bilang info yang diterima Kumparan ya kemungkinan besar Gibran akan diumumkan sebagai cawapres Prabowo pada hari Sabtu. Bertepatan juga Presiden Jokowi tiba di Jakarta setelah melewati ya ke Cina dan Arab Saudi. Hari ini akan ada pertemuan pimpinan partai di Jakarta, kata seorang ya pengurus DPP Partai Gerindra ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa tempat pengumuman Gibran sebagai cawapres masih belum pasti. Namun ada yang menyebutkan bahwa Tugu Proklamasi di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat menjadi salah satu pilihan. Sebenarnya bukan deklarasi, tapi kami akan mengumumkan saja, kata dia. Indikasi Gibran akan menjadi cawapres Prabowo juga terlihat dari pernyataan Ketua Umum Projo yang juga ya Menkominfo Budi Ari di situ begitu. Kenapa sih pada menteri-menteri itu kalau menjadi cawapres begitu kan, menjadi kepala daerah yang menjadi cawapres, kenapa tidak mengundurkan diri begitu? Seharusnya Pak Mahfud, Pak Prabowo begitu, siapapun menjadi cawapres seharusnya kan mundur begitu kan. Biar tidak dicap sebagai menggunakan ya uang rakyat di situ begitu. Ya seharusnya Pak Mahfud mundur juga begitu kan. Artinya kenapa tidak ada desakan-desakan seperti ini untuk mundur begitu kan. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Ya walaupun tidak menggunakan uang negara ini kan terkesan begitu di situ begitu kan ya. Terkesan masih menerima gaji dari negara. Terus kemudian dari rakyat dan sebagainya. Lumayanlah buat pilpres kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya selama ini saya kira perdebatan-perdebatan seperti ini begitu kan ya. Harus didesak mundur menurut saya pribadi seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi yang tenang saja, sudah putus kok tinggal ya diumumin tunggu saja, kata Budi Ari. Anak muda pokoknya anak muda berprestasi, anak muda top, anak muda harapan bangsa, sambungnya begitu ya. Bahkan siapa anak muda yang dimaksud Budi Ari? Kalau selama ini banyak yang menduga anak muda adalah Erick Thohir, itu tidak tepat. Karena sebenarnya sejak Senin lalu sudah diputusin nama Gibran, kata salah seorang pengurus DPP Partai Golkar begitu ya. Lantas bagaimana dengan si Yusril? Terus kemudian Erick Thohir yang sudah mengurus SKCK begitu kan? Apakah sebagai jaga-jaga aja takut ditunjuk oleh Pak Prabowo begitu kan? Ya siap-siap aja mereka begitu. Artinya apa? Artinya ya hanya sebagai cadangan begitu. Apakah ini cadangan kedua, cadangan ketiga begitu kan? Saya kira ya kita lihat saja nanti begitu kan ya. Kalau saat ini banyak pemberitaan terkait dengan Erick Thohir, ya Erick Thohir sudah 53 tahun yang seakan-akan bersikap menjadi cawapres Prabowo. Bisa jadi itu ya kamuflase, ya memang kata dia masih ada upaya sejumlah pihak untuk mendorong Erick Thohir ya ke Pak Prabowo. Namun keputusan sudah dibuat, anak muda yang dimaksud adalah Gibran. Sebenarnya Senin lalu akan diumumkan tapi diundur ya. Bahkan untuk memuluskan upaya menjadi cawapres Partai Golkar berinisiatif membawa Gibran menjadi kader Partai Golkar. Begitu sementara dari Gibran resmi menjadi kader Golkar, kata dia ya. Bahkan di satu sisi mengapa Gibran harus ya masuk lewat Partai Golkar? Sebab di Koalisi Indonesia Maju KM Partai Golkar memiliki jumlah kursi DPR paling tinggi. Golkar memiliki 85 kursi, Gerindra memiliki 78 kursi, PAN memiliki 44 kursi dan Demokrat memiliki 54 kursi. Dengan Gibran menjadi wakil Gibran ya Golkar, maka koalisi ini akan makin kokoh dan tidak rentan ya pecah katanya begitu. Biasa saja begitu kan. Baik begitu kan. Ternyata cerdas si Golkar begitu kan. Kalau kita melihat dengan perkembangan anak muda, Gibran itu sangat lumayan begitu. Ini PDIP bisa ketar-ketir mereka begitu ya. Bicara soal Gibran menjadi cawapres Prabowo sebenarnya sinyal mudah ya semakin kuat sejak putusan Mahkamah Konstitusi MK Senin ya lalu. Putusan MK mengabulkan gugatan syarat jadi capres tak perlu berusia 40 tahun asal pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Sebenarnya Gibran akan diumumkan hari Senin, tapi situasi kurang kondusif, kata salah seorang pengurus partai KIM ya. Situasi yang kurang kondusif yang dimaksud adalah banyaknya protes di media sosial dan media, arus terutama ya keputusan MK itu. Ya biarkan mereka, kalau sudah undang-undangnya menyatakan bahwa Gibran boleh, ya boleh aja di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya orang-orang berspekulasi begitu kan ya. Kenapa harus Gibran ya? Kira-kira seperti itu begitu. Tapi menurut saya pribadi sah-sah aja secara demokrasi, apalagi ya konstitusi kita sudah memberikan tidak memberikan larangan begitu di situ begitu. Artinya apa? Artinya generasi anak muda itu melawan versus generasi X di situ begitu kan ya. Sudah mulai agak lumayan begitu kan ya. Ini yang menjadi perdebatan penting begitu, bahwa PDIP akan semakin kepanasan, semakin kebakaran jenggot mereka begitu ya. Bagaimana tidak begitu? Seorang Gibran kader PDIP lalu kemudian menjadi cawapres dari Pak Prabowo, ya bisa saja dicap sebagai pengkhianat. Ya bisa saja Pak Jokowi reputasinya katanya dirusak. Kita tunggu saja nanti begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Saudari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Saudari Podcast Rakyat ini.